Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Andi Muhammad Ilham dari program studi budidaya tanaman hortikultura asal Bone. Guys, jangan ki salfok sama di belakangku karena itu ada tanaman bunga-bunga nama mamaku. Bungaku, Mbak. Di sini saya sekarang berada di samping rumah saya. Sekarang saya tidak memakai baju putih karena kenapa? Karena di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menanam ataupun budidaya tanaman cabai. Nah guys, awal proses penanaman cabai itu guys tidak langsung ke akhirnya guys, tidak langsung ke penjualan. Ada tahap-tahapnya. Ada tahap pembibitan, penanaman, perawatan sampai penjualan. Awal mula di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembibitan tanaman cabai. Awal mula pembibitan tanaman cabai itu kita harus memerlukan bahan yang namanya bibit cabai. Setelah kita memiliki yang namanya bibit cabai, kita harus memiliki yang namanya lahan. Setelah kita memiliki lahan, kita menggempurkan lahan tersebut. Setelah kita gempurkan lahan tersebut, kita menabur bibit cabai. Setelah menabur bibit cabai, kita tutup menggunakan tanah kembali. Setelah tutup menggunakan tanah, kita menyiram tanaman cabai tersebut. Setelah menyiram, kita menutup dengan menggunakan daun kelapa. Nah, setelah 1 bulan berlalu atau 30 hari lamanya, tanaman cabai ataupun bibit cabai sudah mulai tumbuh besar. Ketika bibit cabai sudah tumbuh besar, akhirnya kita sudah bisa memindahkan bibit cabai tersebut ke lahan yang lebih besar lagi. Setelah 5 bulan berlalu, bibit cabai sudah bisa dipanen. Nah, proses panen cabai itu tidak terlalu susah menurut saya, karena kita hanya memerlukan tenaga kerja cukup 5 orang atau 4 orang. Setelah proses panen, ada yang namanya proses penjualan. Di mana proses penjualan ini saya ada dua cara, yaitu teknik offline dan teknik online. Pertama, teknik offline, di mana teknik offline saya ini saya menjual lombok saya ke pasar-pasar ataupun mempromosikan kepada warga masyarakat di sekitar saya. Dan yang kedua yaitu teknik offline, saya hanya memfoto lombok saya dan mempromosikan di sosial media saya. Cukup sekian cerita saya tentang bagaimana cara budidaya tanaman lombok. Semoga teman-teman terinspirasi dengan cerita saya dan bisa menjadi petani milenial yang sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.